dipersembahkan oleh Kembali di Tafsir Al-Misbah edisi spesial Maulid Nabi Muhammad SAW, dan sebelum saya berikan kesempatan untuk Bapak dan Ibu yang hadir di studio bertanya pada Pak Quraisy, ada lagi yang ingin disampaikan terlebih dahulu, Pak? Iya, jadi tadi kita ambil satu ayat menggambarkan bagaimana itu seharusnya sikap umat Islam. Kita berada di posisi tengah. Biar dilihat orang, biar diteladani orang. Itu maksud Tuhan. Di sisi lain, posisi tengah juga itu ada maknanya yang lain. Kita itu tidak ekstrim. Kita percaya, kita ingin dunia, tapi ingin akhirat juga. Bukan cuma dunia, bukan cuma akhirat. Kita gunakan akal, kita tidak lupakan emosi. Kita punya akal, kita punya hati. Kita punya ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat Allah. Ayat Allah ada yang tertulis Quran, ada yang terlihat. Kita gabung dua-duanya, bukan cuma ini tidak pakai ilmu begitu. Kita pertengahan. Kita percaya ada wujud Tuhan, wujudnya Esa. Itu pertengahan antara yang percaya banyak Tuhan dengan tidak percaya Tuhan. Itu kita umat yang seperti itu. Itu namanya kita begitu. Jadi jangan ekstrim. Kebaikan itu adalah sesuatu yang berada di tengah. Buruk, boros. Ya. Kikir, buruk juga. Pertengahannya apa? Dermawan, tapi dengan perhitungan. Ceroboh, buruk. Penakut, buruk. Kita berani, yakni mengambil langkah setelah perhitungan. Kita ummatan wasatan, itu salah satu maknanya, saya kira. Jadi imbang begitu. Imbang dunia akhirat, imbang ini sekarang imbang. Ya, baik. Saya persilahkan sekarang untuk bertanya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nani dari Majelis Zikir Al-Kamal Jatiwaringin. Pak, saya mau bertanya, bagaimana kiat kita meningkatkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW di tengah umat-umat Islam yang sekarang sedang jauh dari ajaran Rasulullah SAW. Begitu Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada seorang penulis berkata dari barat, mustahil bagi seorang yang mempelajari kehidupan Nabi Muhammad SAW, mustahil dia hanya kagum pada dia. Tapi dia akan percaya bahwa dia memang pilihan Tuhan. Jadi persoalannya, kita itu tidak pelajari Nabi Muhammad. Kita tidak tahu beliau. Kita tidak tahu sejarahnya. Kita tidak jelaskan pada anak-anak kita. Kita seringkali membaca, boleh jadi tulisan orang lain. Ada yang pujian, tapi di tengah pujian itu ada celaan. Hati-hati. Pelajari betul. Tidak mungkin kalau orang pelajari Nabi Muhammad, dia tidak kagum pada dia. Karena itu, penulis-penulis barat yang kagum pada Nabi Muhammad, katakanlah seperti Michael Hart, dia katakan itu orang yang paling hebat dari segi pengaruhnya itu Nabi Muhammad. Kita harus kagum dua kali. Sekali waktu kita melihat dengan pandangan ilmu. Yang kedua, waktu kita melihat dengan pandangan kepercayaan. Kita percaya. Karena itu, dalam ajaran Islam, mukjizat itu tidak terlalu ditekankan untuk umat Islam. Ibu perlu lihat ijazahnya dokter. Perlu lihat. Lihat dokternya berhasil baik tanpa lihat ijazahnya. Ya kan? Ya. Kan bukti bahwa dia dokter kan ada ijazahnya. Tapi kita tidak pernah lihat mana ijazahnya. Kita lihat orang bicara, oh itu dokter hebat, kita ke sana. Ngerti obatnya. Kita tidak ngerti obatnya apa. Tapi kita percaya. Jadi kita kagum dua kali. Kagum pertama karena dia dokter yang hebat.
kagum kedua, yang kedua kita percaya bahwa dia hebat. Begitu mestinya Nabi Muhammad. Karena tidak mungkin Tuhan tidak mengutus Nabi. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pabrik aja kalau bikin ini, dia berikan petunjuk bagaimana penggunaannya. Ya. Bagaimana menghindari. Ini Tuhan begitu dia sampaikan. Jadi perlu kita pelajari Nabi Muhammad. Saya kira Untuk mencintai Nabi Muhammad. untuk mencintai Nabi Muhammad. Tak kenal maka tak cinta. Ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Quraisy. Pertanyaan berikutnya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Wati dari Majelis Taklim Nurul Iman Ciampea Bogor. Yang ingin saya tanyakan Pak, mengapa Nabi Muhammad SAW diutus di Jazirah Arab, bukan di tempat-tempat lain? Demikian Pak pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam salah satu episode khusus Metro saya pernah bicara panjang lebar soal ini. Tapi begini, secara singkat. Kalau seandainya beliau diutus dari Australia, itu di ujung dunia atau tidak? Iya. Down under, Pak. Iya. Di mana yang di tengah ini? Timur Tengah. Itu kan jalur ke Asia, ke Afrika, ke Eropa. Jadi wajar dia dari Timur Tengah. Kalau lantas di Timur Tengah, kenapa tidak di Iran? Kenapa tidak di Irak? Itu kan semua Timur Tengah. Nah, Iran itu penguasanya menyembah api. Kalau Nabi Muhammad diutus di sana, kira-kira dia akan dibiarkan begitu? Ada penguasa yang teratur. Tidak bisa. Kalau dia diutus dari wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Romawi, kira-kira akan dibiarkan ini. Dia diutus dari satu wilayah yang belum dikuasai oleh suatu pemerintahan. Masih suku-suku. Jadi harus dari Jazirah Arabia. Kenapa bukan dari Madinah? Kenapa di Mekah? Karena di Mekah itu pusat. Orang dari Madinah, orang dari mana-mana datang pergi haji. Dulu ada haji. Di situ Nabi Muhammad bisa menjelaskan ini. Jadi harus dari Mekah. Terus, kenapa bukan selain Nabi Muhammad? Di Mekah itu ada dua suku besar. Hashim dan Umayyah. Dari suku Quraisy. Hashim ini sukunya gagah-gagah. Tapi tidak senang berpolitik. Hampir tidak tahu berpolitik atau tidak mau. Senang beribadah. Umayyah ini hebat politiknya. Senang dunia. Kira-kira yang mana yang perlu diutus? Dari Hashim atau dari Umayyah? Hashim. Nabi Muhammad itulah yang dari Hashim. Itu logikanya seperti itu. Ya, jadi diutus. Jadi Tuhan tahu di mana dia mengutus dan siapa yang dia utus. Dia pilihlah Nabi Muhammad dari kota Mekah itu tadi. Saya kira itu. Ya, baik. Dan kita break dulu sebentar, tapi setelah ini ada beberapa lagi pertanyaan yang akan diajukan kepada Pak Quraisy Shihab dari yang sudah ingin bertanya tapi tidak sempat hadir di studio, Pak. Kita sudah lakukan rekaman dan seperti apa sebentar lagi. Anda jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali di Tafsir Al-Misbah. Alhamdulillah wa syukurillah. Ibrahim, Maryam. Wajar enggak kalau kita renungkan tentang Nabi Muhammad? Wajar aja. Seandainya setiap hari kita adakan perayaan Maulid, itu wajib.